Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Restuwardani, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta, semester 2 dengan nomor NIM 205042410040. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas akhir saya untuk mata kuliah praktik listrik dan elektronika dasar. Proyek akhir yang saya pilih adalah untuk membuat mini CO detektor atau mini detektor karbon monoksida. Metode penelitian yang saya gunakan adalah perencanaan, di mana pada penelitian kali ini tahap hanya sampai tahap perencanaan, belum melakukan perealisasian produk. Diharapkan dengan tahap perencanaan ini mampu mempermudah atau mempersingkat dan memperjelas ketika kita mengeksekusi produk dalam bentuk fisik atau merealisasikannya di kemudian hari. Latar belakang mengapa saya memilih membuat karbon monoksida detektor, salah satunya adalah kasus seperti ini, di mana terdapat 3 mahasiswa tewas keracunan karbon monoksida di dalam mobil. Hal-hal seperti ini masih sering terjadi, yang dikarenakan kelalaian dari pengguna mobil itu sendiri. Seperti contohnya ketika ada di basement atau di suatu parkiran, ketika hawa merasa panas, pengemudi memilih menyalakan AC ketimbang membuka jendela. Ketika AC menyala dan kabin tertutup rapat, hal ini sangat beresiko masuknya karbon monoksida ke dalam kabin mobil melalui celah-celah mobil atau melalui kisi-kisi AC. Hal ini sangat berbahaya tanpa disadari oleh pemilik mobil karena sifatnya yang mudah terikat dengan darah dibandingkan dengan oksigen. Lama-kelamaan lambat laun akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita menyerap karbon monoksida yang terlalu banyak, sehingga oksigen yang masuk ke tubuh kita untuk menjalankan fungsi tubuh kita justru malah berkurang. Hal ini sangat berbahaya. Lambat laun tubuh akan merasakan ngantuk. Ini merupakan gejala awal kita keracunan karbon monoksida. Ketika tubuh kita merasa mengantuk karena kekurangan oksigen, maka kita akan tertidur di dalam mobil. Nah, ketika kita tertidur tanpa kita sadari, karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh kita sudah terlalu banyak dan itu bisa mengakibatkan kematian. Hal-hal seperti ini sering terjadi kasus di Indonesia. Untuk itu, alat ini saya buat untuk menjadi solusi bagi permasalahan ini. Sehingga ketika kadar karbon monoksida di dalam mobil itu sudah dalam kadar yang berbahaya, alat ini akan mengeluarkan sinyal sehingga pemilik mobil atau pengguna kendaraan mampu melakukan tindakan-tindakan pertama seperti membuka kaca jendela agar terjadi sirkulasi udara atau semisal keluar dari mobil untuk mencari udara yang lebih segar. Diharapkan setelah itu pemilik mobil melakukan cek kendaraan di bengkel-bengkel yang sudah ada. Karena salah satu sumber dari masuknya karbon monoksida ini adalah kerusakan pada sistem pembakaran kendaraan. Untuk rancang bangun produk, bahan-bahan yang saya gunakan adalah Arduino Uno, lalu ada sensor MQ7, lalu ada LED, lalu ada buzzer. Penggunaan Arduino Uno adalah untuk mempermudah sinkronisasi antara bahan-bahan yang ada. Sehingga dengan masukkan coding yang sedemikian rupa mampu mensinkronkan alat ini bekerja sesuai yang diinginkan. Yang kedua adalah sensor MQ7. Sensor ini merupakan sensor pendeteksi gas yang memiliki sensitivitas lebih kepada gas karbon monoksida sehingga sesuai dengan tujuan dari alat ini untuk mendeteksi karbon monoksida. Selanjutnya adalah LED. LED di sini digunakan untuk indikator apabila kadar karbon monoksidanya tinggi, LED akan menyala dan memberikan sinyal bahaya.
Lalu buzzer di sini juga sama dengan LED, memberikan sinyal apabila kadar karbon monoksida di dalam kabin tinggi. Selanjutnya ini adalah rangkaian kelistrikan yang ada. Sensor MQ7 digunakan sebagai input masuk ke dalam Arduino. Di dalam Arduino terdapat coding sedemikian rupa yang mengatur untuk mensinkronkan kedua alat ini. Ketika kadar karbon monoksidanya tinggi, outputnya yaitu buzzer dan LED akan menyala sehingga memberi peringatan kepada pengguna kendaraan. Apabila karbon monoksidanya rendah, maka buzzer dan LED tidak akan menyala. Selanjutnya adalah packaging atau kemasannya. Di sini saya membuat kemasan dengan rancangan sedemikian rupa berbentuk persegi dengan panjang 9 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 2,5 cm. Bahan dari packaging ini adalah plastik polikarbonat, di mana plastik itu merupakan plastik yang sering digunakan di industri-industri zaman sekarang, seperti pembuatan alat rumah tangga dan rangkaian elektronik. Selanjutnya adalah mengapa saya memilih membuat bentuk yang sedemikian rupa. Bentuk yang kecil seperti ini saya harapkan mampu memberikan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, yaitu pemilik kendaraan mampu meletakkan alat ini di berbagai posisi di dalam kabin kendaraannya, seperti di dashboard atau ditempel di dekat kisi-kisi AC atau bagaimana. Tapi diharapkan tidak diletakkan di dalam laci kendaraan, karena ketika dimasukkan ke dalam laci, laci itu adalah tempat yang di sudut yang sempit, jadi tidak bisa mendeteksi secara keseluruhan. Bentuk yang kecil seperti ini juga memberikan kelebihan, yaitu ketika ditaruh di manapun tidak akan mengurangi estetika dari interior mobil yang digunakan. Selanjutnya adalah rencana perealisasian. Untuk alat ini, untuk pembuatannya untuk massal, sebelum masuk ke industri yang lebih besar, bisa dijual melalui marketplace atau toko-toko online yang sudah ada seperti Bukalapak atau Tokopedia, dengan cara kita membuat paket yang berisi Arduino Uno, lalu sensor MQ7, lalu LED, lalu buzzer, dan wire-wire yang dibutuhkan, serta buku panduan dan link untuk menuju video yang lebih jelas dalam perangkaian bahan-bahan tersebut. Pemilihan bahan-bahan yang sedemikian rupa diharapkan mampu mempermudah siapapun yang membeli alat ini, sehingga di rumah mampu merangkainya sendiri, sehingga tanpa perlu menunggu ada industri besar yang mau membuat alat ini, kita sudah bisa memulainya dari sedini mungkin, sehingga efektivitas dan manfaat dari alat ini diharapkan mampu menyebar ke masyarakat secepat mungkin agar mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah presentasi saya mengenai tugas akhir saya, tugas proyek mini CO detektor untuk mata kuliah praktik listrik dan elektronika dasar. Diharapkan alat ini mampu bekerja dan berfungsi sesuai yang diinginkan dan membantu masyarakat umum yang menggunakan alat ini. Saya Ilham Rustuwardani. Apabila dalam pembuatan atau dalam menyampaikan atau dalam hal-hal yang lainnya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.